Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya sudah bersama peternak sapi. Di sini kita akan bincang-bincang ringan yang menjadi benak pemikiran saya itu saya akan tanyakan ke beliau ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, share ke sosial media sobat semuanya. Baik Mas Nardi, di sini saya mau bertanya, itu berdasarkan pengalaman sampean itu untuk sapi bunting itu apakah ada pantangan untuk sapi bunting yang sampean ketemuin dan sampean ketahui? Silakan. Pantangan sapi bunting itu ya Mas ya. Itu kalau sapi bunting ya memang harus ada perawatan khusus Mas, termasuk dijauhkan dari sebelahnya itu, termasuk lantainya jangan licin, termasuk juga makanan yang tidak boleh diberikan. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman dari sejak saya dulu beternak sapi itu ya ada yang perlu dihindari. Itu juga saya dapatkan dari orang-orang dulu, Mas. Orang dulu bilang gini, orang tua dulu, jangan diberi makanan ini gitu. Di antaranya begini, jangan diberikan sapi bunting itu makanan yang bisa menyebabkan dia itu kembung. Dengan jumlah besar itu, yang jelas bisa kembung itu dengan jumlah yang besar. Seperti contohnya begini, jika sapi itu diberi makanan yang dia itu bisa menyebabkan kembung seperti kulit singkong. Kulit singkong itu sebaiknya kalau sapi yang bunting tidak diberikan kulit singkong yang jumlah besar, karena dikhawatirkan nanti sapinya bisa kembung. Nah kan kalau sapinya kembung kan merepotkan peternak. Bisa membahayakan. Ya, dengan jumlah besar, kulit singkong dengan jumlah besar itu bisa juga menyebabkan kembung. Termasuk daunnya, daun singkong itu juga. Berarti saya potong dulu. Berarti jumlah kecil masih bisa untuk makan ini. Ya sebaiknya tidak. Tidak sama sekali. Ya, sebaiknya tidak. Berikan yang bukan bunting aja. Kalau yang bunting pokoknya harus dijaga betul, karena kita untuk mendapatkan sapi bunting itu melalui beberapa proses. Betul. Ya, terus daunnya juga itu kan kalau kita lihat itu ada getah-getahnya itu Mas. Apalagi kalau setelah musim hujan itu getahnya itu banyak sekali. Sebaiknya tidak diberikan juga kepada sapi bunting daun singkong. Terus ada juga itu kacang-kacangan Mas, seperti rendeng, istilah orang Jawa itu rendeng Mas. Rendeng itu juga sebaiknya tidak diberikan untuk sapi yang bunting dengan jumlah yang besar. Ya intinya walaupun sedikit ya tidaklah gitu. Kalau saya tidak, karena juga untuk wanti-wanti menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Terus ada lagi seperti daun sayur-sayuran, seperti sisa sayuran kacang panjang atau daun gambas dan sebagainya. Itu sebaiknya juga tidak. Daun koro itu juga tidak Mas, daun koro. Saya tidak berani memberikan kepada sapi yang bunting itu daun koro. Tidak bunting pun saya juga tidak berikan, karena kalau fatal ya bisa juga kembung, malah repot. Nah, intinya apa-apa yang bisa menyebabkan sapi itu kembung sebaiknya kita hindari, kita tidak diberikan kepada sapi yang bunting. Ya. Kemungkinan ya masih banyak lagi ya yang tidak saya ketahui Mas. Intinya seperti itu. Baik sobat semuanya, ini contoh-contoh daun atau sayur-sayuran yang bisa menyebabkan sapi itu keguguran menurut versi peternak sapi, yaitu yang pertama daun singkong. Karena daun singkong itu mengandung banyak getah yang kemungkinan bisa menyebabkan kembung, membahayakan bagi janin indukan sapi yang lagi bunting intinya. Nah, daunnya ini bergetah, kita hindari. Jadi selain disebutkan di awal video tadi, sapi bunting itu dijauhkan dari teman-temannya kayak ngangkrok-ngangkrok, takut nanti kepleset, atau lantai yang licin.
diusahakan lantai kandang juga jangan sampai licin. Kalau licin nanti jatuh, akhirnya keguguran. Ketiga tadi, makanan yang tidak boleh diberikan. Contohnya sayur-sayuran seperti ini. Ini seperti daun kates ya, atau nah ini daun ketela nih ya. Ya, yang mengandung getah-getahan. Nah, ini daun ketela yang mengandung getah. Nah, diusahakan dikasihkan ke sapi yang tidak lagi hamil atau tidak lagi bunting, tidak posisi bunting begitu. Terus kulit singkong, nah itu bisa menyebabkan sapi kembung juga. Kulit singkong, daun singkong, apalagi, dan lain-lain. Ini contohnya daun umbi-umbian yang ada mengandung getah. Ini daun singkongnya. Nah, jangan diberikan ke sapi yang sedang bunting. Jadi bagi peternak sapi memelihara indukan sapi, terus sapinya hamil, setelah hamil atau bunting melahirkan, itu anugerah yang terindah. Jadi harus dijaga betul. Nah, yang selanjutnya ini contoh daun rendeng katanya. Daun rendeng. Nah, itu juga tidak bagus, tidak boleh diberikan ke sapi yang lagi bunting. Kalau sapi yang tidak bunting boleh, tapi dikasih dijemur dulu berapa jam biar getahnya nggak banyak gitu katanya. Selanjutnya ini daun gambas yang biasa kita untuk sayur. Nah, ini sayur gambasnya murah meriah kalau kita beli di pasar, berapa sekilonya berapa ribu. Nah, ini daun gambas juga tidak boleh diberikan ke sapi yang lagi bunting untuk menjaga. Kita sudah banyak keluar biaya, sapinya keguguran nggak jadi. Ini daun singkong yang disebutkan tadi oleh Mas Naldi atau peternak sapi. Ini jangan dikasihkan ke sapi lagi bunting karena banyak mengandung getah, apalagi kalau sudah selesai dari turun hujan, itu getahnya banyak. Nah, itu membahayakan, dikhawatirkan sapinya kembung. Nah, ini daun dan kacang-kacangan jangan dulu diberikan ke sapi bunting. Nah, ini daun kacang panjang ya, berikan aja ke peternaknya, dimasak di sayur sendiri. Seperti itu. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan dari peternak sapi. Ini penjelasan dari sudut pandang peternak sapi. Jadi untuk pantangannya sudah dijelaskan di video tadi, apa-apa saja yang pantangan agar sapi bunting itu bisa tetap bunting, tetap sehat, enggak keguguran. Nah, ini sekali lagi kami berdasarkan pengalaman peternak sapi. Jadi bukan kami buat-buat, ini berdasarkan pengalaman peternak sapi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Yang seperti biasa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentarnya kami nantikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.